dari rumah menuju masjid dengan niat yang baik, niat mau sholat zuhur, terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Biasanya metu omah iki kaya arep cekel polisi, kaya arep dikeroyok. Bareng aku niat arep sholat ning masjid iki, metu ning dalan polisine ra ono kabeh iki. Iki polisine padha pasara piye ora ana. Ono polisi tidur gitu. Tapi umpama ono polisi aku wani, wong aku ora maling, aku ora nggawa sabu-sabu, ora nggawa kunci T tadi. Aku arep salat kok lele itu. Akhirnya sampai di Masjid Agung, salat zuhur dimulai, imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saya ikut Allahu Akbar. Lama dia saya enggak sholat. Walaupun saya orang Islam, lama saya enggak sholat. Soalnya kakean maksiat nanti lari sholat. Pertama kali saya melakukan sholat itu rasanya itu maceles. Rasanya rasanya ini maceles. Kaya wong ngelak dikek ngombe gitu. Pas ngelak-ngelak itu dikasih minum. Rasanya seperti itu maceles. Tak contohin rambutnya. Alhamdulillah maceles. Jadi ustaz iki repot kok ngombe diguyu. Kok penak ning kono cepak wedang anget itu. Iso selonjor laket mung gambleng mau ya. Nah, kita ganti sih gambarnya kita pingin-pingin iki ya, ganti sih. Rasanya itu maceles, ayam, tentrem, tenang, damai. Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Pokoknya rasanya itu wah luar biasa benar. Wah, pokoknya tenang banget. Akhirnya sholat selesai. Nah kebetulan di Masjid Agung Klewer itu tiap ba'da zuhur, setelah selesai zuhur itu di serambinya itu ada pengajian. Tiap hari itu kecuali hari Ahad itu. Aku jadi ora pengen mulai pengajian, ora butuh mulai pengajian. Aku kan leren, ada beduk itu di Masjid Agung, saya leren yang beduk itu. Tapi kebetulan saya duduk, kebetulan cedak karo salon niki. Hati suaranya pengajian itu cetok banget. Nah ini tapi saya bingung. Ustadz yang menyampaikan itu masih itu mas, PowerPoint ini. Ustadz yang menyampaikan itu menceritakan kisah Fudail bin Iyad. Pernah dengar ceritanya? Belum? Nanti tanya Ustadz ceritanya Fudail bin Iyad bagaimana? Fudail bin Iyad itu seorang perampok, penjahat kelas kakap yang akhirnya bertobat dan akhirnya dia menjadi seorang ulama. Aku batin itu tadi nyindir aku rampok kok ceritanya rampok. Tapi justru karena dengar cerita rampok bertobat itu tadi saya jadi mendengarkan pengajian itu. Baru mau nganti bubar. Wah kok ono rampok tobat ini ceritanya yang ngopok. Saya dengarkan. Ternyata dia benar. Mendengarkan pengajian itu ternyata menghidupkan hati ternyata. Wah hati saya jadi berbunga-bunga. Jadi semangat hidup timbul lagi. Hari itu sangat menyenangkan bagi saya. Sangat-sangat menyenangkan. Satu, jalan dari rumah ke masjid rasa takut hilang, rasa cemas bablas. Ketika sholat rasa lemak celes, ayem, tentrem, tenang, damai. Ditambah mendengarkan pengajian, jadi termotivasi, semangat hidup. Wah, sangat menyenangkan. Oh, yen lalu sesuk tak balenane meneh. Akhirnya saya bukan, wah sesuk tak balenane meneh. Sholat di Masjid Agung Klewer, jalan kaki lagi. Dan masih sholat zuhur. Zuhur iso tangi. Tapi lah apa ketemu di zuhur ya bismillah. Keluar lagi dari rumah bismillah. Sampai rasanya seperti kemarin juga. Ketika jalan rasanya pede, ketika sholat wah rasanya tenang, ketika mendengar pengajian wah semangat. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Akhirnya saya berpikir, ternyata
nikmat hidup seperti ini. Ternyata hidup di jalan Allah itu nikmat. Nikmat benar. Ternyata hidup di jalan Allah itu mendatangkan ketenangan, ketentraman. Nah, akhirnya tahun 2000, pas lahir dong tahun 2000. Udah, kamu belum lahir. Wah, nom banget. Aku sadar kok sing beling kuwi lagi lahir. Tahun 2000 saya putuskan, mulai sekarang saya akan meninggalkan semua kemaksiatan. Aku ora arep tumindak maksiat meneh, ora arep molimo meneh. Sekarang saya akan hidup di jalan Allah. Bismillah. Ning yo berat lah. Berarti pripun? Teman-teman kanca-kanca sing beling bareng-bareng itu semuanya menjauh dari saya. Kabeh duanyel, terutama pangunci. Tahu ndak pangunci? Ngertos, Pak? Paguyuban munjuk ciu. Kancaku dhisik kuwi paguyuban munjuk ciu. Wah, karo aku anyel kabeh ngomong gini. Ora usah kumpul karo jabrik saiki. Ora usah kumpul karo jabrik. Lah ngopo to? Jabrike tobatnya kebablasan. Saya dibilang tobatnya kebablasan. Kae kakian narkoba sako kae ora suwe mesti edan. Saya dibilang tobatnya kebablasan, overdose sako edan. Saya ngomong ora paten ra kumpul karo pangunci. Aku arep kumpul golek kumpulan liya. Aku arep kumpul karo wong saleh, wong kang saleh. Kumpulono, mesti nyenengke. Bayangan saya itu kumpul wong soleh mesti menyenangkan. Wonge alus-alus ibu nggih, ora tau misuh-misuh, senengane tetulung. Lah ngoten mangke wong soleh nggih. Wong bayanganku nyenengke. Wah, kumpul wong soleh ora kumpul karo pangunci. Bayanganku mesti nyenengke kumpul wong soleh. Bayanganku. Tapi ternyata setiap saya itu sholat ning masjid, imamnya bisik-bisik. Hati-hati, jabrik sholat ning kene, pit montore dikunci, kotake diawasi. Repot to. Wong nakal-nakal wis benci karo aku, wong soleh curiga karo aku. Aku akhirnya ora duwe kanca meneh, tapi saya tetap semangat. Ora masalah, karena saya sudah punya idola baru sekarang. Idola saya bukan lagi Mick Jagger, idola saya bukan lagi Guns N' Roses. Idola saya sekarang adalah idola yang sebenarnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Dan saya ini orangnya konsekuen. Kalau dulu ketika mengidola Mick Jagger, tak ikuti gayanya Mick Jagger. Karena sekarang idola saya Rasulullah, maka setiap apa yang dilakukan Rasulullah berusaha saya ikuti. Ketika mendengarkan pengajian, Ustaz menerangkan wa minal laili wa tahajjat bi nafilatala asa ayya ba'asa rabbuka maqama mahmuda. Menerangkan tentang tahajud. Rasulullah itu tahajud tiap malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Idolaku tahajud, saya ikut tahajud. Karena idola saya tahajud, saya tahajud. Dan sejak mendengar ayat itu disampaikan oleh Ustaz, alhamdulillah mudah-mudahan dijauhkan dari riya dan sum'ah. Sampai sekarang saya belum pernah meninggalkan yang namanya tahajud. Bahkan kalau saya tiap malam setengah 3 mesti kirim, ayo tahajud, tak gawe pakai aplikasi. Terus Ustaz menangis, Rasulullah itu puasa sunnah, saya juga puasa sunnah. Terus Ustaz menangis lagi, ini agak berat ini. Rasulullah itu istrinya janda. Wah, wah, derek Rasulullah lagi, tiba Rasulullah lagi. Iya Pak, kalau tadi ketika tahajud, yes, puasa sunnah, oke, janda, wah bose, mikir saya istikharah, saya mikir, waduh, jadi yo pengen ngikuti Rasulullah kayak istrinya harus janda. Setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya pikir, bismillah. Derek Rasulullah, tiba Rasul, janda, yes.
ternyata Allah mengabulkan keinginan saya. Saya diberi jodoh itu janda beranak 2. Sama atau sama Rasulullah? Kalau sama atau sama enggak? Rasulullah istrinya janda juga. Cuma istri beliau Siti Khadijah janda, tapi kok mau merat. Lah bojoku rondo melarat. Padha rate tok, Rasulullah istrinya janda tapi kok mau merat, lah bojoku rondo melarat. Nih lihat nih. Oh, saya saking melaratnya saya ketika hidup, padahal pas jadi penjahat, duit juta-jutaan disebar-sebar ini. Ketika tidak dimanten, ya. Ketika nikah aku ora nggo peci, saking melarat iki lihat nih. Iki aku pas nikah ora nggo peci, saiki malah nggo peci. Enggak pakai jas, enggak pakai peci, Bu. Pas nikah saking ora duwe duit. Butuh peci ra duit, saiki malah mesti pengajian nggo jas, nggo peci gitu. Nah ini ditakoni dulu sama Naib, Mas Sri Mulyono ini maharnya apa nih? Oh, mahar apa ya? Tahu, mahar kok. Terus sekarang bukannya bojomu apa? Seperangkat alat sholat atau Al-Quran apa? Bawa orang gue. Wah, gue nikah mau gali gitu. Akhirnya ditanya sama Mas Sri Mulyono bawa uang dah. Aku ngantongi 7.000, Pak. Aku ngantongi 7.000, Pak. Tapi tak kene kabeh. Aku balikin semangat ya. 20.000 tak seribu sih. Itu tak kandungi sih ada Pak 40.000 boleh enggak? Oh enggak apa-apa, yang penting ikhlas sah. Akhirnya tahun 2001 saya nikah dengan janda beranak 2 dengan mahar Rp40.000. Mulanya bojoku saiki ya pas sentimen sama saya gregetan ngomongnya ya lucu ini. Lah, 80.000 iso nganggo sak semploke. Saya diam aja ya. Saya diam aja. Wes aku menang wae. Kan memang enggak punya duit tenan. Enggak punya duit, tapi walaupun saya enggak punya duit, enggak punya harta, orang melihat saya susah, saya tidak pernah susah, merasa susah dalam hidup ini. Saya happy menjalani hidup ini. Saya bahagia menjalani hidup ini. Karena apa? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah ini. Ketika mendengar pengajian Ustaz menyampaikan, wa may yuhajir fisabilillah yajid fil ardi muraghman katsira wasa. Sapa wonge sing hijrah ning dalane Allah, hijrah dalam arti meninggalkan kemaksiatan, kemudian taat pada Allah, ya. Maune seneng molimo terus leren terus taat pada Allah, Allah janji. Yajid fil ardi muraghman katsira wasa. Allah akan memberi kelapangan hidup. Allah akan memberi hati yang lapang, rizki yang lapang. Siapa yang janji? Allah. Ini yang membuat saya semangat menjalani hidup. Karena dijanjikan la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang sing janji tukang jahit kalau ora percaya, Pak. Itu tukang jahit itu kakean PHP ya itu. Coba dadakno jahitan itu tukang jahit. Ada penjahit di sini, Bu. Janji sesore tahun ngarep iso. Tapi karena ini yang janji Allah, saya semangat. Semangat saya kayak antum-antum semua waktu dijanjikan oleh orang tua, adik besok kalau liburan Abi ajak ke pantai, seneng toh? Masih nggak bisa tidur, semangat menjadi. Seperti itulah hidup. Sepertilah itulah iman. Yakin dengan apa yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran yang telah kalian hafal itu. Di situ banyak janji-janji Allah. Kamu tinggal pilih mau janji yang mana. Yakini itu. Yakini itu. Dan yang janji tidak pernah mengingkari janji. Ini iman. Agama ya seperti itu. Yakin dengan yang kalian baca dalam Al-Quran itu. Dan akhirnya benar 12 tahun kemudian, tahun 2012,
waktu di masjid saya yang tadi Ustaz Nasrullah tadi jemput saya tadi mengadakan pembangunan masjid, saya ditunjuk jadi panitia pembangunan masjid. Alhamdulillah. Berarti orang soleh sudah nggak curiga sama saya. Aku ditunjuk jadi panitia pembangunan masjid, saya bawa proposal ke sana kemari. Nah pas bawa proposal itu saya ketemu teman saya. Kulo kepanggil kali rencang kulo masa kecil. Wong wis dadi wong sugih banget. Kulo ngono omah ini proposal dijaluk kabeh wis rasa hubungne ndi-ndi. Mengko masjid ku tak bangun dhewe. Alhamdulillah. Bahkan teman saya ngomong, Brik, kowe ini kuliah piye? Wah, jadi yo pengen nuntut ilmu ning nggo ragate opo nikahe 40.000. Apa kuliah? Kowe ndelok kuliah mau tak ragati. Wis rasa mikir apa-apa. Sing penting kowe tenanan, ning kowe kudu lulus. Hati-hati terus tak jawab di jiwatmu. Akhirnya tahun 2012. Tahun 2012 waktu itu usia saya 46 tahun. 46 tahun. Saya daftar kuliah. 46 tahun lho, kowe urung lahir. Sinten sing 46 iki? Yang sekitar 46 ada. Saya usia 46 tahun saya daftar kuliah di Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin. Jurusan bahasa Arab. Anak mudaris juga Al-Haqiyah. Jurusan bahasa Arab. Umur 46 tahun ini aku daftar kuliah. Padahal ketika dapat hidayah itu baca Al-Quran tidak bisa saya. Tidak bisa. Tapi saya karena saya cah pinter mau saya tidak pernah nakal. Naik lebar tuh tujuh sama saya menolati ini loh. Tak wono bianter mari itu toko-toko. Wih, jadi pinter mau Al-Quran saya. Padahal mau ngasih ini. Tapi dalam hati saya tidak puas. Wong Islam itu kudu iso maca Al-Quran, dalam hati saya mengatakan. Wong Islam kudu iso maca Al-Quran. Nek arep ajar karo sapa? Ora kenal ustaz, ora kenal kiai. Nah kebetulan saya lewat di masjid itu ada cah cilik-cilik itu buku. Ini buku Mas. Ini belajar Al-Quran lagi. Akhirnya saya belajar Al-Quran gabung sama TP anak-anak itu, cah cilik-cilik itu. Jadi yang aku moco, cah cilik-cilik leren kabeh moco. Nang mburi bape ngrupung karo bisik-bisik. Wong tuwa iki kok papat, wong tuwa iki kok papat karo bisik. Aku kuping saya. Tidak apa-apa. Yang penting aku dan iso maca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya begitu lama akhirnya saya bisa baca Al-Quran. Ternyata adik-adik. Maka jelas antum semua sudah berada di tempat yang tepat. Ternyata baca Al-Quran itu lebih nikmat daripada mengkonsumsi sabu-sabu, mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi ciu tadi. Ternyata nikmat, saya pernah merasakan nikmatnya sabu-sabu, nikmatnya narkoba, saya pernah merasakan kalah dengan membaca Al-Quran. Iki aku lah ngerti artinya, nikmatnya kayak gini. Iki aku langsung moco ngerti artinya, wah masih tambah nikmat. Akhirnya saya berusaha belajar bahasa Arab. Akhirnya ketemu dengan Ustaz Muslim yang sekarang membina SPSU, saya belajar bahasa Arab. Akhirnya Allah memberi jalan saya kuliah di jurusan bahasa Arab. Koncone apa ya tua-tua toh Pak Di. Ora koncone nom-nom lho. Umur 19, 20. Iya, nom-nom lagi. Iya nom-nom. Iki ono sing wong Kawangsari. Tua dhewe iki lagi ngantuk lho. Tapi yo dosennya maklum wong tua, tapi saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah sama teman-teman. Walaupun saya bukan lulusan pondok, temanku itu lulusan pondok semua nih. Banyak dari Al-Mu'min, Al-Mutakin, lulusan itu semua. Aku tidak mau kalah sama teman. Saya kalau kuliah itu duduknya depan. Semua yang diterangkan dosen tak catat kabeh. Yang beli konco-konco sing WA-an wis bukan aku nyatet terus. Nah, kalau ujian itu kadang-kadang ada atau di ujung itu tulisannya open book. Nah, itu besok kalau kuliah tahu sih. Kalau ujian itu ada tulisannya open book. Boleh buka buku catatan. Aku menangan dewe. Catatanku komplit soalnya. Makanya ketika lulus dari STIM ini saya ranking 2. Oh, ya. Iya, alhamdulillah. Bahkan saya kuliah di 2 tempat, tidak cuma 1 tempat. Umurku masih 50-an. Saya kuliah 2 tempat. Satu di STIM tadi, satunya di Mahat Abu Bakar.
Papilan UMS sana ini jurusan bahasa Arab juga. Akhirnya Bapak Ibu, greng. Tahun 2017 maling nyewo di wisuda, perampoknya tadi di wisuda dari Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min jurusan bahasa Arab. Takbir. Takbir untuk mengingatkan kita bahwa yang hebat itu bukan Sri Mulyana SPD, bukan, tapi yang hebat itu Allah. Yang hebat itu Allah, yang luar biasa Allah. Tanpa petunjuk Allah, tanpa hidayah Allah, mungkin saya sudah ditembak polisi di jalan sana, atau mungkin dikeroyok massa. Ini terlalu mudah bagi orang menjadikan seorang penjahat menjadi oh ini pasti wisuda itu kan. Akhirnya gambarnya malik gitu. Kalau tadi gambarnya apa tadi? Sekarang gambarnya ibu-ibu gila boten yang kali kupu-kupu. Boten malah nyanyi ya biasanya kupu-kupu wita encupe boten lho. Kok nyanyi Bu tangan tuh Bu. Ini gambaran, ini ayat Allah, ayat kauniyah ini. Ular jadi kupu-kupu. Sadurunge dadi kupu niku dadi napa to, Dik? Entung kepompong. Entung itu makan napa mboten? Makan napa mboten? Minum napa mboten? Poso, menahan. Manusia ya, kalau nuruti hawa nafsu ya kaya ular tadi ngilani jijiki enggak teli. Tapi ketika ular tadi mau puasa nahan hawa nafsu, fa'inna jannata iya ma'wa. Ini gambarannya. Dulu Bapak Ibu adik-adik, dulu profesi saya memang penjahat, perampok, pecandu narkoba, pemabuk, wis pokoke bangsa elek. Sekarang profesi saya guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta. Takbir. Allah. Malingnya wis dadi guru agama di sana. Nggak mungkin bagi, tapi bagi Allah tuh mungkin. Dulu dia men diece cilik-cilik, kalau papat sekarang gantian. Ya, anak-anak itu sebelum pelajaran tuh di literasinya tuh di sekolah saya tuh harus belajar Al-Quran mulai dari kelas 1. Aku sih ngajari kita. Saya tuh paling seneng kalau ada murid saya ngomong, Pak Mulia saya ngada apa? Saya udah lulus di kelas 6 loh. Ya Allah, anak ini tadinya nggak bisa baca Al-Quran, sekarang udah lulus kelas 6, berarti sudah bisa baca Al-Quran. Saya berharap mudah-mudahan ya Allah dengan hal seperti ini Allah mengampuni dosa-dosa saya. Amin. Wah ini ya, guru resmi gitu. Guru resmi itu. Ini yang dulu saya bikin speechless, saya tidak bisa berkata-kata. Benar saya dulu tidak bisa berkata-kata. Saya didudukkan jejer dengan beliau Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum, Wasekjen MUI, Dai Nasional, ngisi gantian saya dulu ke beliau ngisi. Saya tidak bisa berkata-kata, ya Allah, saya ini siapa kok didudukkan jejer beliau itu. Nah, sama saya Jaber juga ya. Jadi kalau artis satu ganteng-ganteng itu. Wah, akhirnya sekarang alhamdulillah saya diangkat jadi ketua takmir Masjid Al-Ansor. Nah ini kesibukan saya selain itu juga saya punya sama teman-teman, salah satunya ini Mas Mahendra. Saya sekarang ada di jagalan sana komunitas namanya Expresso, sering kolaborasi dengan Baker Subuhan ya. Kita bikin acara sama Baker Subuhan Sukarjo. Expresso ini namanya Ekspreman Solo. Ati ngomong disik kaya aku gak ada beli, gak ada patu, gak ada mendem, gak ada kok sawahnya kebak tato. Setiap Selasa, Rabu, Kamis itu di Masjid Al-Ansor maca Al-Quran. Kita tanamkan wong Islam kudu iso maca Al-Quran. Nah, alhamdulillah teman-teman Expresso itu
apa sekarang udah ada yang apa jus sama itu. Doakan mudah-mudahan teman Espresso dan juga Biker Subuhan Sukarjo istiqomah nggih. Kegiatannya ya ini rondo utang dulu. Rondo utang dulu. Alhamdulillah. Bapak Ibu adik-adik, alhamdulillah tadi yang saya sampaikan dari kisah hidup saya, mungkin tadi banyak hal-hal buruk yang saya sampaikan. Bukan berarti saya bangga dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan masa lalu. Saya tidak bangga sama sekali. Saya tidak suka dengan apa yang saya lakukan di masa lalu. Pengen saya itu sebenarnya saya tutupi. Tidak ada yang tahu pengen saya. Tidak ada yang tahu kalau saya itu bekas penjara. Tapi ini harus saya sampaikan. Kenapa? Agar bila ada saat ini ada saudara-saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan, monggo bareng-bareng. Monggo yang di Sukoharjo ada Biker Subuhan, di Solo ada Espresso, di Karanganyar ada Kopika. Bersama-sama hidup di jalan Allah itu sangat menyenangkan. Dan saya berharap yang sudah baik seperti adik-adik buat istiqomah, jangan beda pondok maneman. Antum semua sudah berada di tempat yang tepat. Kalau saya saja Bapak Ibu yang memiliki masa lalu seperti itu, penjahat 7 kali masuk penjara, jadi pecandu narkoba, bisa seperti ini. Antum-antumnya semua ya, adik-adik terutama, kalian harusnya lebih baik dari saya. Takbir. Monggo kita akhiri sebelum kita tutup, kita muhasabah bersama, kita berdoa bersama, kita doakan orang tua kita, ayah bunda kita, semoga mereka mungkin ada yang telah meninggalkan kita doakan bersama, semoga Allah mengampuni. Minumnya nanti mau langsung lagi, kita doa dulu. Mungkin lampunya bisa dimatikan. Mari kita tadahkan tangan kita mohon bersama Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Bisa jadi doa yang dikabulkan bukan doa ustadznya, bisa jadi doa anak-anak soleh ini yang masih korban, atau doa bapak-bapak yang setiap hari berjuang untuk keluarga, atau doanya ibu-ibu yang setiap hari mengurus rumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, inilah hamba-Mu ya Allah. Pada pagi hari ini ya Allah, bersamaan dengan rahmat-Mu dan dari berbuat hujan ya Allah, kami tadahkan tangan kami ke hadirat ya Allah. Tangan yang masih kotor oleh maksiat dan dosa ini ya Allah. Sebenarnya kami malu ya Allah untuk menadahkan tangan kami ya Allah ke tangan yang masih kotor ini ya Allah. Tapi Engkau mengatakan ya Allah melalui lisan Nabi ya Allah, jika Engkau berharap padamu dan berdoa padamu, maka Aku ampuni dosa-dosamu dan tidak pedulikan lagi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah. Ya Allah, pagi hari ini ya Allah, kami ingat ibu kami ya Allah. Susah ibu kami ya Allah ketika mengandung kami ya Allah. Sakit ibu kami ketika melahirkan kami ya Allah.
tapi kami belum sempat membalasnya ya Allah. Bahkan kami sering berbuat yang tidak menyenangkan hatinya ya Allah. Bahkan kami berani membentaknya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di antara ibu kami ya Allah, ada yang telah mendahului kami ya Allah. Susah ibu kami di dunia karena mengandung, melahirkan dan merawat kami ya Allah. Mohon ya Allah, mohon jangan kau susahkan ibu kami di kuburnya ya Allah. Ya Allah, ibu kami yang masih mendampingi kami ya Allah, karena sibuknya merawat kami ya Allah, kadang lupa sholat, kadang belum menutup aurat. Mohon ya Allah, kuatkanlah keimanan dan keislaman ibu kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Pagi hari ini ya Allah, kami juga ingat ayah kami ya Allah. Susah ayah kami mencari nafkah buat kami ya Allah. Pergi pagi, pulang petang. Kadang khilaf barang haram dibawa ke rumah demi menyenangkan hati kami ya Allah, tapi mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, di antara ayah kami ya Allah, ada yang telah mendahului kami ya Allah. Susah ayah kami di dunia mencari ayah nafkah buat kami ya Allah. Mohon ya Allah, jangan kau susahkan ayah kami di kuburnya ya Allah. Ya Allah, sedangkan ayah kami yang masih mendampingi kami ya Allah, karena sibuk bekerja kadang lupa sholat, kadang masih sering bermaksiat. Mohon ya Allah, mohon ampunilah dosa-dosa ayah kami ya Allah. Kuatkanlah keimanan dan keislaman ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Pagi hari ini ya Allah, kami padahkan tangan kotor ini dan ya Allah, tangan yang kotor oleh maksiat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika pagi hari ini ya Allah ada seorang ayah yang datang di masjid ini ya Allah, sebelum datang kemari dia bukan ayah yang baik ya Allah. Dia bukan ayah yang baik ya Allah, sering menyusahkan istri dan anaknya ya Allah. Mohon setelah pulang dari sini ya nanti ya Allah, jadikan dia ayah yang saleh, ayah yang taat kepada-Mu, ayah yang cinta pada istri dan anaknya, dan ayah yang mau membimbing istri dan anaknya di jalan ya Allah. Ya Allah, pagi ini ya Allah ada seorang istri, seorang ibu yang datang di masjid ini ya Allah. Sebelum datang kemari dia bukan istri yang baik, bukan ibu yang baik, istri yang durhaka kepada suaminya ya Allah. Mohon ya Allah, sepulang dari sini nanti ya Allah, jadikan dia ibu yang solehah, ibu yang taat kepada-Mu ya Allah, istri yang cinta dan berbakti pada suaminya, sayang pada anak-anak ya Allah. Jika pagi hari ini ya Allah ada seorang anak yang datang di masjid ini ya Allah, seorang anak ya Allah, sebelum datang di masjid ini dia anak yang durhaka kepada orang tuanya ya Allah, sering membohongi orang tuanya ya Allah, membentak-bentak orang tuanya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, sepulang dari sini nanti ya Allah, jadikan dia anak yang soleh-solehah, anak yang taat kepada-Mu ya Allah, anak yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, masukkanlah kami ke surga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke surga-Mu bersama Nabi-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke surga-Mu bersama sahabat-sahabat Nabi-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke surga-Mu bersama ibu kami ya Allah, yang telah susah payah mengandung dan melahirkan kami ya Allah. Masukkan kami ke surga-Mu bersama ayah kami ya Allah, yang telah susah payah mencari nafkah buat kami ya Allah. Masukkanlah kami ke surga bersama anak-anak kami ya Allah, anak yang kami sayangi ya Allah. Masukkanlah kami ke surga bersama sahabat-sahabat kami ya Allah.
Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian pagi hari ini bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua, bahwa kita berjalan di jalan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah harus kita yakini bahwa akan senantiasa ditunaikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, syukran Ustaz Sri Mulyono, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Dan seperti yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa seberapapun dosa yang kita lakukan, senantiasa kita segera bertobat kepada Allah. Wasyarimu ilal maghfirah, kita mohon ampun kepada Allah, agar dengan kita mohon ampun, kita diterima tobat kita oleh Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, takmir masjid Hidayah Sangin panitia menyediakan sarapan bersama. Nanti monggo untuk santri tetap di masjid membentuk halakohnya seperti biasa. Nanti biar di antar ke sebagian yang ini bisa kelas 4 atau kelas 5 bisa melansir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian